Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurul Ihsan SPDI dengan nomor peserta 8927000280020 dan nomor induk mahasiswa 242410981, guru Mapel Fikih di MIT At-Taqwa 01 Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di kampus Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Pada kesempatan kali ini, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljab Batch 1 tahun 2025. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini diberikan kelancaran serta kepemahaman. Ketua kelas siapa? Silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Istadadana duaan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan mengabsen Ahmad Kamil Sohada, Ajeng Putri Utami, Alfat An-Nafi Setiawan, Anita Zaparani, Akila Karenia Rasti, Anissa Syakira, Bilkis Ufaira Markasda, Faiz Husain Marzuki, Naila Zaskia Pangesti, Rahadi Ajeng Asila Amanda Putri. Berarti alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Tidak ada yang izin atau sakit, apalagi tidak hadir pada hari ini. Oke, sebelum saya memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita mengulas materi pada minggu yang lalu. Ada yang ingat materi pada minggu yang lalu tentang apa? Wudu. Apa? Wudu. Ya, tentang wudu. Siapa yang masih ingat apa arti wudu? Ya, silakan Syakira. Mensucikan diri. Apa arti wudu? Mensucikan diri. Lalu siapa yang ingat niat wudu? Oh, silakan Raha. Di.
Nawaitu doa li raf'il hadasi asgari fardhu lillahi ta'ala. Bagus, terima kasih. Satu lagi. Ada berapa rukun wudhu? Oh ya, silakan Faiz. Ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama. Niat. Yang kedua. Membasuh muka. Yang ketiga. Membasuh tangan sampai siku. Yang keempat. Membasuh kepala. Yang kelima. Membasuh kaki. Dan yang terakhir. Tertib. Terakhir tertib. Ada berapa rukun? Ada 6. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Dan yang terakhir tertib. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita melakukan ice breaking, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menerapkan tata cara sholat berjamaah. Yang kedua, siswa mampu memahami ketentuan sholat berjamaah. Yang ketiga, mempraktekkan sholat berjamaah. Dan yang keempat, mengomunikasikan ketentuan sholat berjamaah. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Sebelum saya memasuki materi pada hari ini, mari sama-sama kita melakukan ice breaking untuk menambah semangat pembelajaran pada hari ini. Siap? Ada yang tahu tepuk sholat? Tahu. Tahu? Tahu. Ayo, coba tepuk sholat. Sholat subuh ada 2 rakaat. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Kayaknya kurang semangat ini. Coba yang perempuan aja, yang laki-laki semangat, yang perempuan tidak. Ulangi ya. Yang perempuan, tepuk sholat. Sholat subuh ada 2 rakaat. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Oke, terima kasih. Oke, kita akan memasuki materi pada hari ini. Sebelum saya memasuki materi, ada yang ingin saya tanyakan. Oke. Karena ini tentang sholat jamaah, saya ingin bertanya. Apakah kalian pernah sholat jamaah? Pernah. Pernah? Pernah. Alhamdulillah. Ketika kalian sholat jamaah, bagaimanakah cara memilih imam? Beragama muslim. Oke, terus berakal sehat. Apalagi? Ya, membaca Al-Quran dengan pas. Oke, saya akan memutarkan video tentang sholat berjamaah. Sambil saya mempersiapkan video, silahkan dikeluarkan buku paketnya masing-masing, taruh di atas mejanya. Nanti saya akan jelaskan. Saksikan video tentang sholat berjamaah berikut ya. Tolong diperhatikan. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan mempersembahkan sebuah video dengan judul Sholat. Sholat adalah yang agama. Sholat diawali dengan wudhu ataupun tayamum. Tanpa wudhu atau tayamum, sholat itu tidak akan sah. Sholat wajib juga lebih baik dikerjakan di masjid karena akan mendapatkan pahala i'tikaf.
Jadi jangan lupa niat ya. Sholat wajib juga lebih afdal jika dikerjakan secara berjamaah daripada dikerjakan secara sendiri-sendiri. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis, sholatul jama'atu tafdulu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri-sendiri 27 derajat. Meskipun kadang kita atau orang tua kita dalam keadaan sakit, selama kita masih diberi kesempatan sholat berjamaah, maka lakukanlah, itu lebih baik. Dan pergi dengan niat tulus dan ikhlas, hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatlah dengan tenang dan jangan terburu-buru. Sholat yang terburu-buru itu tidak baik loh teman-teman. Dan juga sholat harus dikerjakan dengan khusyuk. Khusyuk itu adalah dikerjakan secara fokus dan serius. Meskipun kita sedang berada di sekolah, sholat berjamaah juga bisa dilaksanakan, gak ada alasan deh. Nah, jika tak sempat atau berhalangan ke masjid, maka sholat berjamaah bisa juga dilaksanakan di rumah. Yang penting jamaah. Sampai di sini perjumpaan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika dianggap bermanfaat. Oke, dari video tersebut bahwa dijelaskan betapa pentingnya sholat berjamaah. Ya, makanya tadi di awal sudah saya tanya, apakah kalian pernah sholat jamaah? Ya. Kenapa harus sholat jamaah? Karena pahalanya lebih. Ya. Oke, saya akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Perhatikan layar berikut. Oke, tentang belajar sholat berjamaah. Oke, ini gambar apa? Sedang apa? Sholat. Sholat apa? Jamaah apa sendiri? Jamaah. Maka materi hari ini tentang sholat berjamaah. Kenapa sih harus sholat berjamaah? Yang pertama, pahalanya lebih banyak. Berapa kali lipat? 27. Yang kedua, menjalin persaudaraan karena banyak orang yang pada sholat. Juga disiplin tepat waktu. Oke, apa sih sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah itu artinya sholat yang dikerjakan bersama-sama, dipimpin oleh imam dan ada imam, ada makmum. Imam berdiri di depan, sedangkan makmum berdiri di belakang imam. Nah, dalam makmum itu ada dua. Ada makmum yang masbuk, ada juga makmum muafik. Makmum masbuk itu apa sih? Makmum yang tertinggal gerakan sholatnya. Kalau makmum muafik itu makmum yang mengikuti imam. Dari kalau muafik itu dari awal sampai akhir nggak ada yang tertinggal, namanya makmum muafik. Kalau yang tertinggal namanya makmum masbuk. Dalam sholat jamaah itu minimal dikerjakan oleh dua orang. Ada satu imam, ada satu makmum. Ya kan? Hukumnya apa sholat jamaah? Hukumnya adalah sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Oke, lanjut. Syarat menjadi imam dan makmum. Syaratnya adalah yang pertama pasti Islam. Yang kedua sudah yang ketiga berakal, yang keempat suci dari hadas dan najis. Yang keempat mampu membaca Al-Quran dengan pasti. Yang kelima yaitu laki-laki. Saya ingin membuat kelompok terlebih dahulu secara acak atau secara heterogen ya. Cara membagi kelompoknya, ke belakang hitung 1, 2, 3, 4. Dari belakang 1, 2, 3, 4. Ini satunya depan, ono satunya belakang, ono satunya depan ya. Paham ya? Oke, coba dimulai. 1,
4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, masih ingat angka yang kalian sebut? Oke, silakan masing-masing bergabung kelompoknya dengan sesuai dengan angka yang kalian sebutkan. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sana, kelompok 4 di sini. Silakan digabungkan mejanya membentuk kelompok sesuai dengan angka yang tadi kalian sebut. 1 1 semua, 2 2 semua, dan 3 3 semua, serta 4 4 semua. Sudah duduk sesuai kelompok? Oke. Saya akan membagikan LKPD atau tugas kepada kalian. Nanti tugas kalian adalah mendiskusikan kepada masing-masing kelompoknya. Oke. Nah, dalam LKPD ini ada tata cara mengerjakannya atau petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, bacalah setiap instruksi dengan teliti. Yang kedua, kerjakan semua aktivitas secara kelompok dan berdiskusi dengan temanmu. Yang ketiga, gunakan pensil atau pulpen untuk mengisi jawaban. Yang keempat, berikan jawaban yang jujur berdasarkan pemahaman dan hasil diskusi kalian. Gunakan waktu dengan baik, ikuti arahan guru, dan jangan lupa berdoa sebelum memulai. Oke, silakan diskusikan kepada kelompok kalian. Itu pertama kalian lihat gambar dulu, setelah itu ada pertanyaan di belakangnya. Silahkan kalian jawab dengan cara berdiskusi. Kelompok 1 aman, paham? Ya, kelompok 4 paham? Ya, silakan didiskusikan secara kelompok. Ya. Ditulis nama-nama teman kelompok kamu, baru ada pertanyaan di halaman berikutnya. Silakan kalian diskusikan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah kalian mempraktekkan sholat tadi, sekarang tugas yang terakhir yaitu kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian pada hari ini ya. Untuk mempresentasikan satu kelompok satu orang, silakan nanti perwakilannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD setelah kalian diskusikan. Oke, silakan kelompok 4, pertanyaan nomor 5, silakan dibaca dan dijawab. Apa pertanyaan nomor 5? Apa hukum sholat jamaah? Apa hukum sholat jamaah? Apa hukumnya? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Betul apa salah? Betul. Ya, bagus. Kelompok 4. Silakan kelompok 2, soal nomor 1. Apa pengertian sholat jamaah? Apa pengertian sholat jamaah? Apa jawabannya? Sholat yang dilakukan 2 orang atau lebih bersama-sama dengan 1 orang menjadi imam, yang lain menjadi makmum. Ya, sholat jamaah itu artinya sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Ada imam, ada makmum. Oke. Selanjutnya kelompok 1, pertanyaan nomor 2. Silakan. Apa keutamaan sholat jamaah? Apa keutamaan sholat jamaah? Apa jawabannya? Agar mendapatkan pahala 27 kali lipat dan menumbuhkan kesatuan. Ya. Jadi apa keutamaan sholat jamaah? Yaitu pahalanya berapa kali lipat? 27 kali lipat. Silakan kelompok 3, soal nomor 5. Soal nomor 3 deh. Sebutkan 2 syarat menjadi Sebutkan 2 syarat menjadi imam. imam. Yang pertama Muslim, yang kedua balik. Betul? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan? Menyenangkan. Bisa dipahami semua? Bisa. Alhamdulillah. Oke, setelah selesai kalian mempresentasikan tugas kalian masing-masing, silakan dikumpulkan lembar kerjanya semua, LKPD-nya. Sini kelompok 1, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2. Nanti ada tugas tambahan ya. Nanti akan saya share melalui link Google Form untuk kalian kerjakan di rumah. Semua punya HP? Ya, nanti saya akan kirimkan tugas tersebut. Sebelum saya menyimpulkan materi hari ini, kita melakukan ice breaking. Tepuk semangat. Kurang semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, thank you. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu yang pertama tentang sholat jamaah. Apa itu sholat jamaah? Sholat jamaah itu sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Ada imam, ada makmum. Keutamaan dalam sholat jamaah itu pahalanya 27 kali lipat, lebih besar daripada sholat sendiri. Oke, syarat imam yang pertama Muslim,
yang kedua sudah balik, yang ketiga berakal sehat, fasih dalam membaca Al-Quran. Syarat menjadi makmum, yang pertama niat, yang kedua mengikuti semua gerakan imam. Oke. Dan tadi ada makmum itu ada berapa tadi? Ada dua. Yang pertama makmum yang kedua makmum muafik. Oke. Pelajaran pada hari ini cukup sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Silakan tunjuk tangan. Wow, banyak sekali. Karena waktu sudah hampir selesai materi pelajaran pada hari ini, saya memberikan 2 orang saja perwakilan laki-laki dan perempuan. Untuk yang laki-laki silakan Ananda Faiz. Apa yang mau ditanyakan? Pak, gimana kalau imamnya salah bacaan pas sholat? Bagaimana kalau imam lupa bacaan sholat? Itu ada 2. Yang pertama, kalau imamnya laki-laki, ketika salah kita mengucap apa? Subhanallah. Kalau imamnya perempuan, menepuk punggung. Tepuk punggungnya, bukannya ditabuk, bukan ditepuk punggungnya. Ya. Paham? Ya, jadi kalau imamnya laki-laki mengucap Subhanallah. Kalau imamnya perempuan ditepuk punggungnya. Oke. Tadi yang perempuan ya, siapa? Naila, silakan coba berdiri. Apa yang ingin ditanyakan? Apakah perempuan boleh sholat di masjid? Apakah perempuan boleh sholat di masjid? Apa jawabannya? Boleh. Tetapi perempuan lebih baik sholat di rumah. Nah, kalau laki-laki wajib di masjid, wajib berjamaah. Jadi jawabannya naik. Kalau perempuan boleh, tapi sebaiknya sholatnya di rumah. Nah, buat anak-anak yang laki-laki wajib sholat di masjid. Oke. Paham? Oke, mungkin pelajaran kita sampai hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan apresiasi kepada siswa yang sudah berani menanya. Ya, ini saya sedikit hadiah. Hadiahnya sangat besar. Ya, terima kasih Ananda Faiz sudah berani bertanya. Ini hadiahnya, ini untuk Ananda Naila. Oke, tepuk tangan buat teman kalian yang sudah berani bertanya. Oke, sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan materi pada minggu berikutnya. Materi pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Itu akan kita bahas pada minggu berikutnya. Sebelum kita tutup, silakan peralatan belajarnya masukin ke dalam tasnya untuk persiapan pulang. Oke, sebelum kita tutup, silakan ketua kelas memimpin doa kembali. Isti'dadan du'aan subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.